Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amelia Hayatinupus dengan NIM 251402098. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Helna Nelis, tugas bahasa Indonesia dengan judul Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Nah, di sini kalian semua tahu nggak sih bahasa Indonesia itu ada sejarahnya loh. Jadi kalau ingin tahu lebih lanjut, tonton video ini ya. Nah, di sini ada latar belakang bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Menurut penulis, bahasa Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Alasannya karena bahasa Indonesia merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh Indonesia yang secara filosofis membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Keberagaman bahasa sebagai akibat dari beragamnya suku, ras, golongan, etis, merupakan identitas nasional negara Indonesia yang kemudian dipersatukan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi Indonesia sudah memiliki bahasa yang untuk mempersatu bahasa daerah yang ada di daerah di Indonesia ini. Selanjutnya pengertian bahasa Indonesia. Menurut KBBI, bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bisa berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, ekspresi budaya, dan identitas bangsa. Indonesia dalam kamus KBBI ini, Indonesia sebagai alat komunikasi, yaitu alat komunikasi kita dengan sesama bangsa Indonesia, sama orang Indonesia ya. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, asal usul bahasa Indonesia. Pastikan di Indonesia ini bahasa Indonesia itu tidak langsung ada bahasa Indonesia gitu. Jadi kita harus ada asal usulnya dulu nih. Asal usul dari bahasa Indonesia itu dari mana? Yang pertama itu apa gitu kan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang telah digunakan sejak masa Kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Bahasa Melayu berkembang pesat seiring dengan berkembangnya kebudayaan Islam di wilayah Riau. Riau menjadi pusat pembinaan bahasa Melayu tinggi, didirikan oleh organisasi Rusyidiah Club, yaitu perkumpulan kaum cendekiawan untuk mengembangkan bahasa dan sastra Melayu. Keanggotaan sangat selektif, harus menghasilkan minimal 3 karya tulis. Jadi, di dalam organisasi Rusyidiah Club ini mengharuskan semua anggotanya menulis karya tulis minimal 3. Nah, tokoh pendiri Rusyidiah Club itu ya, yang pertama Raja Ali Kelana, yang kedua Raja Hitam Khalid, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1908 bahasa Melayu digunakan dalam pidato di Kongres Budi Utomo untuk mempererat persatuan. Pada tanggal 2 Mei 1926, Muhammad Tabrani mengusulkan bahwa Melayu sebagai bahasa persatuan yang kemudian dinamai bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 secara resmi sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda. Pada tanggal 2 Mei itu ditetapkan juga sebagai hari lahir bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya lagi ada poin penetapan bahasa Indonesia.
pada tahun 1928, yaitu penetapan Bahasa Persatuan dalam Kongres Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang bahasa ini sebagai lingua franca atau karena sifatnya mudah dipahami. Pada tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, bahasa Indonesia secara resmi menjadi bahasa negara sesuai pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1972, di situ ada penerapan ejaan yang disempurnakan, yang disingkat EYD. Pada tahun 1972 ada penerapan ejaan yang disempurnakan, yang disingkat itu EYD. Nah, di sini pada tahun ini EYD diterapkan dalam bahasa Indonesia. Jadi ejaannya disempurnakan menjadi lebih mudah, bisa dibaca gitu ya. Pada tahun 1988 terbitnya Kamus Besar Bahasa Indonesia pertama, yang disingkat KBBI, yang sering kita baca-baca yang ada di Google, yang ada di buku. Pada tahun 2015, EYD disempurnakan kembali melalui Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang disingkat PUEBI. Jadi pada tahun ini Indonesia disempurnakan lagi, jadi menjadi sempurna gitu ya, jadi bagus lagi, jadi pada tahun 2015 EYD disempurnakan kembali melalui Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang disingkat PUEBI. Standarisasi ini penting dalam bidang pendidikan, administrasi, dan komunikasi resmi. Jadi standar EYD ini penting karena bahasa yang baku itu penting dalam bidang pendidikan, administrasi, dan komunikasi resmi. Pada tanggal 20 November 2023, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi internasional ke-10 di UNESCO dalam Konferensi Umum ke-42 di Paris. Bahasa Indonesia ini sejajar dengan negara Inggris, Arab, Mandarin, Spanyol, Prancis, Rusia, Italia, dan Portugis. Nah, bahasa Indonesia ini sudah setara dengan bahasa-bahasa negara-negara ini. Dan ini menunjukkan bahwa pengakuan global terhadap peran bahasa Indonesia sebagai representasi budaya dan identitas bangsa di tingkat internasional. Selanjutnya poin ketiga, yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Di sini saya akan membacakan ulang karena yang di sebelumnya sudah ada penjelasan ini. Yang pertama, pada tahun 1928 bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda. Yang kedua, 1945 bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi negara berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang menjadi lingua franca di Nusantara dan terus berkembang dengan penggunaan kosakata serta pengaruh bahasa asing. Yang keempat, dukungan pemerintah dalam pendidikan, media massa, dan administrasi negara memperkuat posisinya. Nah, yang kelima ini, di era modern, bahasa Indonesia kini berkembang menjadi bahasa internasional dengan pengakuan dalam berbagai forum global. Jadi sudah diakui gitu ya. Jadi sudah diakui di internasional, di kancah internasional. Bahasa Indonesia sudah mendunia gitu ya kan. Lalu
Lalu selanjutnya peran pemerintah dan lembaga. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang disingkat BPPB memiliki peran penting dalam pengembangan, pelatihan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang disingkat BPPB memiliki peran penting. Yang pertama, pengembangan, pelatihan, perlindungan bahasa dan sastra Indonesia secara sistematis. Jadi bahasa Indonesia ini dilindungi oleh negara. Jadi dilindungi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang kedua itu penyusunan kebijakan teknis di bidang bahasa dan sastra. Jadi yang ketiga pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bahasa. Jadi bahasa Indonesia ini dipantau dan dievaluasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang selanjutnya yaitu kebijakan bahasa di pendidikan dan pemerintahan. Yang pertama, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dari SD hingga ke perguruan tinggi. Bahasa Indonesia ini wajib digunakan karena wajib menjadi pengantar bahasa dalam pendidikan. Karena agar murid dan guru bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Bahasa Indonesia sebagai pengantar bahasa di semua jenjang pendidikan. Yang ketiga, bahasa daerah boleh digunakan pada tingkat awal pendidikan sementara bahasa asing sebagai pendukung. Yang keempat, Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 Penggunaan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi publik dan pelayanan pemerintah di seluruh daerah. Nah, yang kelima ini yaitu tentang tantangan dan isu kontemporer. Poin pertama yaitu pengaruh positif bahasa asing. Yaitu ada poin pertamanya ya, memperkaya kosakata bahasa Indonesia terutama di bidang teknologi, bisnis dan budaya populer. Contohnya itu yaitu upload menjadi unggah. Kan di bidang teknologi kan kita ada tulisan upload gitu kan. Nggak tahu nih artinya, jadi kita cari, ternyata bahasa Indonesia unggah, jadi kita tahu upload ini unggah. Terus download juga kan arti Indonesianya itu diartikan menjadi Indonesianya itu menjadi unduh, menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi dengan perkembangan global. Jadi kita bisa beradaptasi dalam perkembangan global gitu ya. Jadi boleh kita menggunakan bahasa asing tapi tidak boleh menghilangkan bahasa Indonesia ini. Nah, yang kedua yaitu pengaruh negatif bahasa asing. Pengaruh yang pertama, penggunaan bahasa asing yang berlebihan dapat mengurangi pemahaman kaidah bahasa Indonesia yang benar. Jadi jika berlebihan itu itu akan menghilangkan bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesianya. Jadi kita tidak tahu apa bahasa kita tidak sering menggunakan bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia itu akan luntur gitu. Yang kedua, mengancam keberlanjutan kosakata asli dan identitas bahasa Indonesia. Nah, bisa terancam nih bahasa Indonesia jika kita terus menggunakan misalnya bahasa Inggris gitu ya. Kita menggunakan setiap hari pakai bahasa gitu. Kita boleh menggunakan bahasa asing. Cuma bahasa Indonesia ini tidak boleh dihilangkan. Nanti identitas bahasa Indonesia akan terancam. Jadi kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh
ya pokoknya jangan berlebihan gitu ya. Terus selanjutnya tunturnya penggunaan bahasa baku. Yang pertama, generasi muda cenderung menggunakan bahasa gaul, bahasa asing, dan dipengaruhi media sosial. Nah sekarang kalian tahu kan, bahasa Indonesia yang baku tuh tidak apa gitu kan, seperti bahasa handphone kan bahasa Inggris ya. Kan kalau bahasa Indonesianya itu kan gawai, bahasa Indonesianya gawai. Itu waktu sekolah tuh ya pernah ditanya apa arti gawai gitu kan, apa arti gawai, apa gitu, kurang tahu ke kitanya. Jadi gawai itu adalah handphone, HP genggam gitu kan. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan pentingnya bahasa baku dan fasilitas belajar yang memadai. Nah, dari kesadaran kitanya juga kurang gitu kan dalam bahasa baku ini, karena fasilitas belajarnya juga kurang, harus memadai juga gitu. Yang ketiga, menggunakan kualitas komunikasi formal dalam pendidikan, pemerintahan, dan bisnis serta dapat menghambat perkembangan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu yang dahulu digunakan sebagai lingua franca di wilayah Nusantara dan di Asia Tenggara, khususnya sejak masa kerajaan Sriwijaya. Bahasa ini mengalami perjalanan panjang melalui berbagai fase sejarah, termasuk masa penjajahan dan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Puncak perkembangan bahasa Indonesia terjadi saat Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Sejak itu bahasa Indonesia terus berkembang melalui berbagai kongres bahasa, pembakuan ejaan, serta pelaksanaan dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan media massa. Bahasa Indonesia kini menjadi simbol identitas nasional dan alat pemersatu bangsa yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari serta diplomasi internasional. Nah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.